Salam bahagia untuk kita semua. Mari kita awali dari pertemuan kali ini kita dengan berdoa sesuai dengan keyakinan dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dipersilahkan. Selesai. Bapak dan Ibu yang kami hormati, mungkin kita telah mengenal dan tentunya telah mengenal tokoh pejuang pahlawan pendidikan kita, tidak lain yaitu Ki Hajar Dewantara, yang mana pemikiran, ide, gagasan yang sangat luar biasa, yang cemerlang, yang gemilang, tidak hanya pada zaman kolonial Belanda dulu, melainkan juga sampai sekarang ini. Tentunya konsep pendidikan yang masih sempat kita pelajari, tentunya konsep-konsep itu sangat relevan di zaman sekarang ini. Bapak Ibu yang kami hormati, lantas filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara itu, tentu kita mengetahui bahwa upaya dengan sengaja untuk memajukan hidup ini. Siswa menjadi tumbuh budi pekerti, baik itu rasa, pikiran, roh, dan tumbuh pula badan si anak dalam perjalanan tersebut. Maka pendidikan ditempuh dengan salah satunya yaitu pengajaran, suri toladan, dan pembiasaan. Semua itu dilakukan tanpa paksa dan pemaksaan ketaatan. Kemudian filosofi yang terkenal dari Ki Hajar Dewantara tentu kita telah mengenal, yakni diantaranya Engarso Sung Tulodo, bahwasanya seorang pendidik itu jika di depan memberikan suri teladan yang baik, memberikan contoh yang baik pada peserta didik, kemudian di tengah-tengahnya seorang pendidik, seorang pengajar harus mampu membangkitkan, harus mampu ikut proses dalam pembelajaran tersebut, yang terkenal dengan istilah ing madya mangun karsa. Slide berikutnya, Pak. Yaitu yang terakhir yaitu Tutburi Handayani dalam dunia pendidikan. Ki Hajar Dewantara itu di belakang memberikan semangat, memberikan semacam dorongan untuk senantiasa belajar, untuk senantiasa bekerja sebaik mungkin. Kemudian beliau mengatakan bahwasanya pendidikan yang memerdekakan itu, merdeka itu memiliki beberapa potensi. Di antaranya tidak ada individu yang sama di dunia ini. Artinya apa? Ada beberapa keanekaragaman yang ada dalam individu. Sehingga dalam proses belajar mengajar harus sama menyenangkan. Dalam proses belajar kita harus berpikiran kreatif, kritis, dan tentunya berpusat pada anak, bukan berpusat pada guru, sesuai dengan minat dan partisipasi anak. Lanjutnya, Pak. Makna dari merdeka belajar dalam dunia pendidikan itu perubahan yang terus-menerus, terus bergerak sesuai dengan kodrat keadaan, sesuai dengan kodrat alam, sesuai dengan kodrat zaman. Dengan perubahan itu maka dihasilkan yakni budi pekerti, akhlak yang didambakan semua orang itu dengan akhlakul karimah.
Yang terakhir, dari hasil semua itu, dari proses pendidikan itu akan terjadilah proses perubahan yang seimbang, holistik, menyeluruh, dan ending dari semua kegiatan di dalam dunia pendidikan memiliki rasa kemanusiaan, sehingga terciptanya keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya yang diraih untuk dirinya sendiri dan kita sebagai anggota masyarakat. Demikian salah satu filosofi pendidikan dari Ki Hajar Dewantara untuk memerdekakan kita sebagai orang, kita hanya sebagai pendidik yang tidak bisa menentukan, tetapi hanya bisa memberikan arahan. Semua sudah tergantung kodrat alam, kodrat yang diberikan oleh Tuhan yang Maha Kuasa. Demikian, terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat dan berguna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu semua. Kita ketemu lagi di hari ketiga. Bapak Ibu yang saya hormati, semoga pada hari ini Bapak Ibu masih dalam keadaan sehat dan tetap semangat ya Bapak Ibu. Untuk mengawali kegiatan pada pagi hari ini, mari kita berdoa dulu menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Ya, selesai. Bapak Ibu, untuk kali ini tujuan pelatihan kali ini kita diharapkan Bapak Ibu nanti dapat memahami prinsip pembelajaran dan prinsip asesmen. Tapi untuk memulai kegiatan ini supaya Bapak Ibu semangat, mari kita lakukan ice breathing dulu ya Bapak Ibu. Coba ya, mikrofonnya bisa dinyalakan Bapak Ibu. Speakingnya kita lakukan tepuk ya Bapak Ibu. Kalau saya bilang tepuk satu, tepuk tangan sama tepuk paha. Ya, kalau tepuk satu berarti tepuk tangan satu, tepuk paha satu. Ya, kalau dua berarti tepuk tangan dua, tepuk paha dua kali sampai tiga. Tepuk tiga ya. Kalau tepuk tiga berarti 1, 2, 3, paha 1, 2, 3. Bisa dimengerti Bapak Ibu? Bisa Bu. Bisa. Oke, kita mulai ya. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 1, 2, 3, 1. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Sekarang kita ke materinya ya Bapak Ibu. Saya share slide-nya nih. Nah, prinsip pembelajaran dan asesmen. Yang pertama, prinsip pembelajaran. Untuk materi sebelumnya itu kita membahas tentang profil pelajar Pancasila ya Bapak Ibu. Bapak Ibu masih ingat ada 6 profil pelajar Pancasila apa saja? Bertakwa, mandiri, gotong royong, pendidikan global. Ya, bernalar kritis, ada 6 ya Bapak Ibu. Ya. Nah,
untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila itu, maka perlu terwujud pembelajaran yang ada 5 prinsip Bapak Ibu. Yang nomor 1, dirancang dengan mempertimbangkan tingkat pencapaian peserta didik saat ini sesuai kebutuhan belajar serta mencerminkan karakter dan perkembangan mereka. Yang kedua, dirancang dan dilaksanakan untuk membangun kapasitas belajar peserta didik dan kapasitas mereka untuk menjadi pembelajar sepanjang hayat. Yang ketiga, mendukung perkembangan kognitif dan karakter peserta didik secara berkelanjutan dan holistik. Yang keempat, relevan, yaitu pembelajaran yang dirancang sesuai konteks kehidupan dan budaya peserta didik serta melibatkan orang tua dan komunitas sebagai mitra. Dan yang kelima adalah berorientasi pada masa depan yang berkelanjutan. Kemudian yang prinsip pertama itu pembelajaran dirancang dengan mempertimbangkan tingkat pencapaian peserta didik saat ini sesuai kebutuhan belajar serta mencerminkan karakter dan perkembangan mereka itu untuk mendukung terbentuknya kesejahteraan peserta didik. Kemudian contohnya ini ya, menghargai dan menghormati hak peserta didik untuk belajar, kemudian pembelajarannya menyenangkan dan bermakna, kemudian inklusif. Bapak Ibu tahu inklusif ya? Ada yang bisa menjelaskan mungkin dari Bapak Ibu? Yang dimaksud inklusif apa Bapak Ibu? Khusus Bu. Ya Pak Hartana, bagaimana Pak? Khusus, secara khusus Bu, inklusif. Ya, secara khusus sesuai dengan kebutuhan siswanya itu ya. Nah, kemudian yang kedua ini dirancang dan dilaksanakan untuk membangun kapasitas belajar peserta didik dan kapasitas mereka untuk menjadi pembelajar sepanjang hayat. Ini tujuannya menanamkan ground mindset atau pemikiran, perkembangan pemikiran ya. Kemudian mendorong kemampuan pelajar mengelola pembelajarannya secara mandiri. Mereka bisa belajar sendiri. Adanya self dan peer assessment, kemudian merasakan ownership, mempunyai belajar yang mandiri seperti itu. Kemudian yang ketiga, kegiatan belajar mendukung perkembangan kognitif dan karakter peserta didik secara berkelanjutan dan holistik. Nah, keseimbangan antara kognitif dan non-kognitif, kemudian juga pembelajaran itu ada keseimbangan antara kompetensi dan karakter. Kemudian dalam pembelajaran itu menerapkan nilai-nilai yang sesuai untuk mengembangkan karakter dan kompetensi yang terkandung dalam profil pelajar Pancasila. Kemudian logis dan relevan, kemudian guru memberi keteladanan dan menstimulasi kemampuan berpikir tingkat tinggi. Kemudian yang keempat, relevan, pembelajaran yang dirancang sesuai konteks kehidupan dan budaya peserta didik serta melibatkan orang tua dan komunitas sebagai mitra. Yang pertama itu dalam pembelajaran mencerminkan keragaman budaya Indonesia. Kalau seperti ini, kalau misalnya di sekolah Bapak Ibu, Bapak Ibu bisa mencontohkan contohnya seperti apa? Ada yang mau memberi tanggapan atau ada yang mau memberi tanggapan bagaimana Bapak Ibu contohnya? Keragaman budaya Bu nggih. Ya. Berasal dari suku bangsa yang berbeda-beda Bu.
Ya, kalau misalkan diterapkan di sekolah Bapak seperti apa? Menghargai budaya siswa Toleransi dari lain tinggi. daerah. Ya, bagus ya, luar Bahasa biasa toleransi. saya. Ya, kemudian proses belajar yang sinergi antara sekolah dan di rumah. Contohnya bagaimana ini Bapak Ibu? Ada yang bisa Saya, menjawab? Bu. Terus ya. Jadi sekolah dan rumah itu harus sinkron Bapak Ibu ya. Jadi orang tua dan guru di sekolah harus bisa bersinergi, berkolaborasi untuk mewujudkan tujuan. Jadi harus sinkron, misalnya di sekolah anak-anak diajarkan disiplin, di rumah orang tua juga harus mengajarkan disiplin. Jadi jangan sampai Ya. justru tidak saling mendukung Bapak Ibu ya, atau kontraproduktif gitu. Tapi harus bersinergi antara sekolah dan rumah. Itu. Ya, bagus sekali ya, Bu Mus. Nah, karena seperti itu, maka yang ketiga ini, tadi karena proses belajar itu harus sinergi antara di sekolah dan di rumah. Jadi kalau di rumah itu tanggung jawab orang tua, jadi di sini nanti keterlibatan orang tua dalam proses belajar ada di prinsip keempat ini ya. Kemudian orang tua dan masyarakat dilibatkan dalam proses-proses pengambilan keputusan terkait pembelajaran dan asesmen. Kemudian yang kelima, berorientasi pada masa depan yang berkelanjutan. Dalam hal ini mendorong peserta didik untuk mengeksploitasi isu dan kebutuhan masa depan. Membangun wawasan tentang pembangunan berkelanjutan, pemanfaatan TIK untuk meningkatkan kualitas pembelajaran dan asesmen, kemudian mendorong peserta didik untuk terus terinspirasi dan memiliki aspirasi memajukan kehidupan lingkungan sekitarnya. Ini yang kelima ini hubungannya dengan masa depan yang berkelanjutan dari siswa. Ya. Kemudian dilanjutkan yang prinsip asesmen. Untuk mencapai profil pelajar Pancasila, perlu terwujud asesmen yang satu, merupakan bagian terpadu dari proses pembelajaran, memfasilitasi pembelajaran, menyediakan informasi sebagai umpan balik untuk guru, peserta didik dan orang tua. Yang kedua, perlu dirancang dan dilakukan sesuai dengan tujuan. Yang ketiga, dirancang secara adil, valid, dan dapat dipercaya, memberikan informasi yang kaya bagi guru, peserta didik, dan orang tua mengenai kemajuan dan pencapaian pembelajaran, serta keputusan tentang langkah selanjutnya. Yang keempat, sebaiknya meliputi berbagai bentuk tugas, instrumen, dan teknik yang sesuai dengan tujuan pembelajaran yang ditargetkan. Yang kelima, laporan kemajuan belajar dan pencapaian peserta didik bersifat sederhana dan informatif, memberikan informasi yang bermanfaat untuk peserta didik dan orang tua, dan data yang berguna untuk penjaminan dan peningkatan mutu pembelajaran. Nah, demikian Bapak Ibu untuk prinsip pembelajaran dan prinsip asesmen. Dari Bapak Ibu mungkin ada yang kurang jelas, bisa ditanyakan. Jelas, Bu. Ya, Sangat jelas, ya, Bu. ya kalau begitu sekarang kita refleksikan dari tadi yang saya sampaikan. Dari yang saya sampaikan itu, yang bisa Bapak Ibu, yang sudah Bapak Ibu pahami apa saja? Ya, bisa angkat tangan Bapak Ibu. Monggo. Pak Mukti, ya, Bu Musyarofa. Jadi prinsip asesmen itu kan berbasis kepada 2 kompetensi, Bu ya, yaitu kompetensi kognitif, afektif, dan psikomotorik. Kemudian dari berbasis 3 kompetensi tadi, sebenarnya tujuan utamanya adalah untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila.
Ini yang lain bisa melengkapi. Ada yang mau melengkapi, Bapak-bapak? Ya, ya untuk menggapai profil pelajar Pancasila maka dilakukan beberapa asesmen. Itu Bu, Ibu, asesmen perlu dirancang sesuai dengan tujuan yang ditentukan. Ya, luar biasa sekali Bapak Ibu. Jadi untuk pertemuan kali ini mungkin bisa kita simpulkan bahwa untuk mencapai profil pelajar Pancasila itu harus memenuhi tadi prinsip pembelajaran ada 5 dan prinsip asesmen yang ada 5 itu ya Bapak Ibu. Demikian Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih untuk perhatiannya dan pada latihan ini saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, pada pagi hari ini kita bisa bertemu kembali dalam kegiatan in-house training di hari yang kedua. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu? Semoga semuanya dalam keadaan sehat, dalam keadaan tetap semangat. Oke Bapak Ibu, sebelum kegiatan kita mulai, mari kita buka terlebih dahulu kegiatan kita dengan membaca doa bersama-sama. Menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Berdoa selesai. Semoga dengan doa kita tadi, kegiatan kita pada pagi hari ini sampai siang nanti berjalan dengan lancar. Kemudian kita semua diberikan kemudahan dan kelancaran untuk bisa memahami materi-materi yang nanti akan kita diskusikan. Oke Bapak Ibu, akan kita lanjutkan kegiatan kita yang lain. Sudah siap semuanya? Oke, terima kasih. Bapak Ibu, sebelum kegiatan kita mulai, terlebih dahulu mungkin kita ngobrol-ngobrol saring-saring Bapak Ibu ya. Nah, bagaimana pagi hari ini perasaan Bapak Ibu semua? Apakah semuanya bahagia? Atau mungkin ada ganjalan-ganjalan, ada rasa galau, sedang marah, sedang tidak nyaman, dan sebagainya yang Bapak Ibu rasakan? Ada tidak Bapak Ibu? bahagia sekali. Bahagia. Ada yang sedang galau mungkin Bapak Ibu? Tidak ada, Bu. Tidak ada, oke. Nah, kalau tidak ada, mungkin secara lesan tidak ada Bapak Ibu ya, tapi sebenarnya ada yang barangkali tidak enak mau menyampaikan begitu. Sehingga untuk selanjutnya kita bermain-main dulu saja Bapak Ibu ya, supaya panas dulu suasananya, sehingga nanti kita mulai belajar gitu. Oke Bapak Ibu, silahkan diambil kertas, disiapkan kertas, boleh separuh, boleh seperempat kertasnya. Kemudian disiapkan pulpen Bapak Ibu ya. Nah, tugas Bapak Ibu adalah menuliskan perasaan-perasaan yang ada dalam diri Bapak Ibu, entah perasaan bahagia, entah perasaan galau, perasaan sedih, yang sekiranya nanti bisa mengganggu kegiatan kita. Seperti itu. Ya, kalau Bapak Ibu perasaannya nggak nyaman kan nanti jadi nggak maksimal ya. Jadi silakan dituliskan. Saya beri waktu 1 menit Bapak Ibu ya. Silakan dituliskan. Oke, sudah selesai Bapak Ibu? Nah, yang tadi menuliskan sesuatu yang membuat tidak nyaman, silahkan bisa kertasnya di remas-remas Bapak Ibu ya. Kemudian silahkan bisa dibuang ke tempat sampah atau dijauhkan kertas itu. Dibuang di tempat sampah lebih baik Bapak Ibu ya. Oke, sudah Bapak Ibu? Sudah semua ya? Oke. Sudah, Bu. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah berpartisipasi dalam kegiatan kita pada pagi hari ini. Nah, Bapak Ibu, pertanyaan selanjutnya adalah kira-kira apa sih tadi tujuannya? Saya meminta Bapak Ibu menuliskan kegalauan, menuliskan kesedihan, dan segala hal yang buat tidak nyaman di kertas, kemudian saya minta membuang. Kira-kira apa tujuannya? Membuang nilai-nilai negatif, Bu. Oke, Bapak Mukti ya, Bapak Hartana ini yang menjawab. Oke, terima kasih kepada yang sudah menjawab. Kalau Bulis, apa Bulis?
kira-kira tujuannya? Melepaskan beban yang ada di pikiran kita mungkin Bu. Oke, terima kasih kepada yang sudah menjawab ya. Nilainya semuanya 100. Jadi untuk mengawali sebuah kegiatan memang sebaiknya dalam diri kita bebaskan dari hal-hal negatif yang sekiranya nanti bisa mengganggu kegiatan kita sehingga kemudian target dan tujuan kegiatan tidak bisa tercapai dengan optimal. Oke, Bapak Ibu, terima kasih. Tepuk tangan untuk semuanya. Nah, selanjutnya Bapak Ibu ada enggak yang suka naik gunung? Mungkin pernah naik gunung? Oke, Bapak Ibu. Dulu ketika ya. mahasiswa. Nah, ternyata silakan tunjuk jari. Ternyata banyak juga yang suka naik gunung ya. Nah, kalau naik gunung itu kan kita bisa melalui jalan yang berbeda-beda, Bapak Ibu ya. Bisa dari lereng selatan, lereng utara, lereng barat, lereng timur begitu. Tapi tujuannya sama nggak Bapak Ibu? Sama ya. Tujuannya apa, Bulis? Orang naik gunung itu mencapai puncak. Oke, tujuannya semuanya ingin mencapai puncak gunung, Bapak Ibu ya. Apalagi kalau bisa menyaksikan matahari terbit, katanya indah sekali begitu. Nah, begitu juga. Iya. Nah, begitu juga dengan berbagai kegiatan kita, Bapak Ibu ya. Jadi sangat mustahil sebuah aktivitas yang kita lakukan tidak mempunyai tujuan. Nah, demikian juga dengan kegiatan-kegiatan yang ada di sekolah kita. Kegiatan-kegiatan pembelajaran yang kita lakukan pasti punya tujuan. Pasti ada target yang ingin dicapai. Itu Bapak Ibu ya. Sepakat Bapak Ibu? Sepakat ya? Kalau tidak mungkin ada sebuah aktivitas yang dilakukan tanpa tujuan, termasuk kegiatan pembelajaran yang kita lakukan di sekolah. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, untuk selanjutnya Bapak Ibu, nah, siswa-siswi kita adalah merupakan pelajar Indonesia yang mereka butuh belajar sepanjang hayat, Bapak Ibu ya, atau kalau kita mengenal istilah long life education begitu. Nah, apa saja yang ingin dicapai melalui proses belajar sepanjang hayat itu? Tentu mereka agar punya kompetensi, Bapak Ibu ya, punya kompetensi global yang kelak bisa menjadi bekal bagi mereka untuk berkompetisi dengan warga masyarakat yang lain begitu. Sehingga mereka tetap eksis, mereka tetap tangguh di tengah-tengah gelombang kompetisi yang sangat kuat gitu. Yang kedua adalah tentu saja kita tidak hanya ingin mewujudkan mereka menjadi manusia yang berkompetensi, mereka cerdas secara akademik begitu ya, tapi yang tidak kalah penting adalah mereka berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Begitu Bapak Ibu ya. Nah, kira-kira apa sih Bapak Ibu perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila itu? Coba Pak Hartana. Beriman dan bertakwa. Oke, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Bulis apa Bulis? Kreatif Bu. Kreatif. Pak Mukti? Apa kira-kira Pak Mukti? Gotong royong. Oke, dan masih banyak sekali Bapak Ibu ya. Nah, Bapak Ibu, kalau kita melihat proses pembelajaran yang ada di sekolah kita masing-masing, itu juga punya tujuan yang berbeda-beda Bapak Ibu ya. Tadi mungkin ada yang tujuannya agar siswa kita menjadi siswa yang kreatif, agar menjadi siswa yang beriman dan bertakwa, siswa yang gemar bergotong royong, yang disiplin dan sebagainya. Gitu. Nah, sehingga kemudian kira-kira kita perlu nggak acuan, sebuah panduan yang akan menuntun agar tujuannya itu semuanya mengacu kepada tujuan tersebut, mengacu kepada arahan tersebut. Itu bukan Bapak Ibu. Sebuah acuan, sebuah arahan. Itu Bapak Ibu ya. Nah, jadi arahan atau panduan kita dalam mewujudkan tujuan-tujuan melalui proses pembelajaran yang akan kita capai, itulah yang kita sebut dengan profil pelajar Pancasila. Katakan Bapak Ibu nggih. Jadi profil pelajar Pancasila ini apa fungsinya kira-kira Bapak Ibu? Tadi apa fungsinya? Di tengah-tengah keberagaman tujuan, keberagaman target yang akan kita capai melalui kegiatan-kegiatan belajar di sekolah, profil pelajar Pancasila ini menjadi apa Bapak Ibu? Berfungsi sebagai apa kira-kira? Ayo. Tujuan sebagai apa kira-kira Bapak Ibu? Kenapa Bapak Ibu?
sebagai tujuan utamanya. Oke, nggih leres Bapak Ibu nggih. Jadi sebagai karakter utama, tujuan utama yang harus dikembangkan oleh semua warga sekolah Bapak Ibu nggih. Kemudian dan ini menjadi tujuan sepanjang masa dari semua kegiatan pembelajaran yang kita laksanakan di sekolah masing-masing. Itu Bapak Ibu nggih. Jadi semua kegiatan yang kita lakukan, baik itu kegiatan intrakurikuler, kokurikuler maupun ekstrakurikuler, semuanya arahannya adalah agar peserta didik mempunyai karakter yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Tuh. Nah, Bapak Ibu, kira-kira apa saja sih dimensi? Tadi fungsi sudah kita pelajari Bapak Ibu ya. Jadi ada 3 fungsi profil pelajar Pancasila. Yang pertama adalah bisa dibaca, silakan tulis. Dibaca satu-satu coba Bapak Ibu. Mulai dari tulis mungkin. Fungsinya ini ya Bu, Ya. tujuan jangka panjang semua proses pembelajaran, kompetensi dan karakter yang harus dikembangkan oleh semua warga sekolah, benang merah yang menyatukan segala praktek yang dijalankan di sekolah. Oke, terima kasih tulis. Oke, selanjutnya Bapak Ibu, apa saja sih profil pelajar Pancasila yang akan kita wujudkan melalui berbagai kegiatan yang kita lakukan? Nah, ini Bapak Ibu ya, profilnya ya. Ada 6 dimensi profil pelajar Pancasila. Bagian tadi sudah Bapak Ibu sebutkan ya, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, kreatif, gotong royong tadi sudah disebutkan. Nah, ada 3 hal yang tadi belum disebutkan, yaitu apa tadi yang belum disebutkan? Mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global. Oke, Pak Moti, waktu saya masih berapa menit ya? Kalau masih banyak, saya mau ice breaking ini. Masih berapa menit, Pak Moti? 3 menit lagi, Bu. 3 menit, oke. 3 menit, Bu. Oke, ice breaking berapa ya? 1 menit lah, nggak apa-apa. Oke, ice breakingnya tentu Bapak Ibu setelah tadi selama beberapa jam ya, sudah hampir 1 jam, kita berdiskusi tentang profil pelajar Pancasila. Nah, kita perlu relax sebentar Bapak Ibu ya. Monggo Bapak Ibu, kita nyanyi bareng ya. Yuk, saya pimpin dulu. Sudah siap Bapak Ibu? Atau ada yang mau mimpin? Monggo. Siap, Bu. Tulis, yang piket hari ini siapa? Yang piket untuk ice breaking? Ada nggak? Syarofah kayaknya. Oh ya, oke. Sepertinya Bu Musyarafah tadi baru izin ke belakang. Oke, untuk mengefektifkan waktu saya bantu aja, saya gantikan. Oke, Bapak Ibu, kita menyanyi bareng-bareng. Bapak Ibu ya. Siapa suka hati tepuk tangan. Siapa suka hati bilang oke, oke. Siapa suka hati dan memang begitu. Siapa suka hati bilang hore, hore. Itu Bapak Ibu ya. Gampang ya Bapak Ibu ya. Iya. Oke, yuk. 1, 2, 3. Siapa suka hati tepuk tangan. Siapa suka hati bilang hore, hore. Hore. Siapa suka hati, Mari kita lakukan. siapa suka hati bilang hore, hore. Oke, terima kasih tepuk tangan untuk semuanya. Ya, semoga sudah semakin rileks dan mungkin sendi-sendi kita yang agak kaku sudah melentur kembali. Oke, Bapak Ibu, ada 6 dimensi profil pelajar Pancasila. Tadi sudah kita sebutkan bersama-sama. Nah, coba Bapak Ibu jenengan persani, kira-kira mana yang belum dipahami Bapak Ibu. Jadi 6 dimensi itu. Kalau sudah paham semua, alhamdulillah. Jadi bisa kita akhiri karena waktunya juga sudah habis. Kira-kira mana Bapak Ibu yang belum dipahami dari 6 dimensi ini? Buli sudah paham semua ya? Kebinekaan secara global itu. Oke, berkebinekaan secara global. Oke, Pak Hartana, terima kasih. Ada yang mau mencoba menjawab, Pak Mukti barangkali mau berbagi informasi terkait dengan kebinekaan global? Monggo Pak Mukti, barangkali mau membantu Pak Hartana mendapatkan informasi.
dan teman-teman semua? Belum paham, Bu. Belum paham. Bu Lis, mau coba membantu? Berkebinekaan global itu artinya profil pelajar Pancasila itu ini terkaitnya dengan budaya di lingkungan sekitarnya, Bu. Oh ya, oke, terima kasih. Baik, Bu Lis. Dapat poin ya Bu Lis ya, karena sudah menjawab. Oke, jadi betul sekali Bapak Ibu, kita tahu bahwa siswa kita itu berasal dari latar belakang ya, berbeda kebiasaan, berbeda latar belakang sosial, berbeda adat dan sebagainya. Sehingga tentu saja pada diri mereka kita tumbuhkan sikap saling menghormati, sikap saling menghargai, gitu Bapak Ibu ya. Dan kita harapkan pula mereka tidak membatasi diri hanya bekerja sama, berinteraksi dengan orang-orang yang sejenis saja. Tapi mereka bisa berinteraksi, bekerja sama dengan siapapun, dengan sesama manusia meskipun berbeda-beda, beragam gitu. Ingatan Pak Hartana? Bisa diterima Pak Hartana? Ya, bisa, Bu. Oke. Masih ada waktu beberapa detik. Ada yang mau ditanyakan lagi mungkin? Tidak ada, Bu. Tidak ada, cukup. Berarti sudah bisa dipahami semua. Oke, kalau begitu terima kasih atas partisipasi Bapak Ibu sekalian mengikuti in-house training pada hari kedua ini. Setelah ini Bapak Ibu nanti akan ada kegiatan diskusi Bapak Ibu ya. Jadi silahkan nanti Bapak Ibu bisa masuk ke grup untuk berdiskusi dengan kelompok kecilnya gitu. Saya akhiri sementara. Terima kasih atas perhatiannya. Sukses selalu untuk Bapak-Bapak sekalian. Bapak Ibu sekalian, sekali lagi terima kasih. Selamat beristirahat, tetap semangat Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Bagaimana kabar Bapak Ibu semuanya hari ini? Sehat, Pak. Alhamdulillah sehat. Oke, sebelum saya memulai, saya ingin mengecek dulu kehadiran Bapak Ibu. Apakah mikrofonnya berfungsi apa tidak? Nggih. Pak Hartana, selamat pagi Pak Hartana. Selamat pagi. Betul. Oh ya Pak. Bu Lis. Selamat pagi Bu Lis. Ya, selamat pagi Pak. Oke. Bu Musarofah, selamat pagi Bu Musarofah. Selamat pagi, hadir Pak. Nah, ya, terima kasih. Ya, alhamdulillah hari ini sudah bisa hadir seluruhnya. Oke. Sebelum kita memulai aktivitas kita hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Ya, berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, dipersilahkan. Oke, selesai. Oke, Bapak Ibu, sebelum kita memulai kegiatan kita pagi hari ini, kita perlu ice breaking dulu kayaknya ini. Nah, ini yang sudah dipakai oleh teman kita kemarin ya. Tidak apa-apa, walaupun sudah pernah dipakai, tapi nampaknya ice breaking-nya lumayan bagus ya. Oke, Bapak Ibu, kita akan menulis angka di udara, Bapak Ibu. Ya, menggunakan kepala, ya. Nah, sekaligus kita membuat kepala kita menjadi rileks, ya. Oke. Nah, Bapak Ibu, kita akan coba membuat angka 1, Bapak Ibu. Coba. Ya, Pak. 1. Ya. 1, ya. Kalau 111 berarti begini-begini ya, Pak. Iya. Ya, mematuk, Pak. Oke, kita coba buat angka 8, Bapak Ibu. Iya. Sulit ini. Iya. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Oke, untuk berikutnya, karena kita sudah masuk ke pertemuan yang kelima, kita coba merefleksi lagi, melihat kembali ya, mengapersepsi pemahaman kita kemarin tentang capaian pembelajaran. Oke, mungkin ada yang bisa menyampaikan di sini apa itu CP? Saya Pak.
Ya, Bu Mus, monggo. Capaian pembelajaran. Kompetensi pembelajaran yang akan dicapai pada fase tertentu. Oh ya. Itu dulu namanya apa Ibu? Istilahnya bahasa mudahnya itu apa itu, Bu? Seperti KIKD, Pak. KIKD gitu ya. KIKD. Ya. Ya, Kumpulan, KIKD. kalau sekarang kumpulan kompetensi, Pak Nggih. Ya, kumpulan kompetensi nggih. Nah, itu kan masih sangat umum nggih, Bapak Ibu. Nah, itu kan perlu dijabarkan atau dirumuskan atau dikerucutkan kembali nggih. Yaitu akan kita buat yang namanya tujuan pembelajaran. Nah, untuk kegiatan sudah bisa lihat share screen saya nggih? Belum, Pak. Belum, Ya. Pak. Belum. Proses. Masih belum? Nah, Proses, masih sudah, proses. Pak. Sudah, Pak. Oh, sudah ya? Sekarang sudah. Oh ya, Ya, oke, sudah terima nih, ya. kasih. Ya. Yang naik. Materi kita hari ini yaitu tentang konsep tujuan pembelajaran. Nah, tujuan kegiatan kita hari ini yaitu kita bisa memahami konsep tujuan pembelajaran. Kemudian mampu membuat tujuan pembelajaran dengan benar. Oke. Bapak Ibu, mungkin yang sudah membaca materinya, konsep tujuan pembelajaran kita ya, secara operasional komponen tujuan pembelajaran itu memuat 3 aspek. Apa saja Bapak Ibu? Mungkin ada yang tahu? Kompetensi, Pak. Pengetahuan, Kompetensi, ya. Konten, Pak. Konten, ya. Terus? variasi. Variasi, ya. Ada 3 ya Bapak Ibu. Nah, 3 komponen ini yang akan kita bahas pada pertemuan hari ini. Oke, ini yang pertama, kompetensi. Mungkin ada yang bisa disampaikan apa itu kompetensi Bapak Ibu? Kompetensi. Bicara, Pak. Iya. Yang ingin Yaitu dicapai. Kemampuan. Iya, Kemampuannya. Yang ingin demonstrasikan. Iya, kemampuan yang dapat didemonstrasikan oleh siswa. Ya, baik itu abstrak ataupun konkret. Oke, ini yang menunjukkan siswa itu telah berhasil mencapai tujuan pembelajaran atau belum, itu di kompetensi. Nah, di kompetensi ini kita mengenal yang namanya apa? KKO. Apa itu KKO Bapak Ibu? Kata kerja operasional. Ya, kata kerja operasional. Ye. Di sini kita mengacu pada taksonomi Bloom. Ya. Ye. Contohnya, nah ini ada contohnya Bapak Ibu. Nah, di sini contohnya yaitu peserta didik dapat menyajikan. Nah, yang dicetak tebal ini adalah KKO-nya, nggih. Ya, solusi untuk menangani perubahan kondisi alam di permukaan bumi akibat faktor manusia. Nah, di sini ada kata kerjanya. Nah, ini adalah kompetensi. Oke. Berikutnya Bapak Ibu, yaitu konten. Nah, konten itu apa Bapak Ibu? Ada yang tahu? Materi, Pak. Itu materinya. Isi materi. Oke, isi materi ya. Terima kasih Pak Hartana. Ya. Konten ya, isinya. Ya, contohnya yaitu perubahan kondisi alam di permukaan bumi akibat faktor manusia ya, dari kompetensi tadi. Nah, di sana ada isinya. Kemudian yang terakhir yaitu variasi. Variasi itu kira-kira apa Bapak Ibu? Menurut pendapat panjenengan? Cara yang digunakan untuk mencapai tujuan, Pak. Oke, terima kasih Bu Mus. Mungkin ada yang lain? Ya. Berbagai macam bentuk. Ya, berbagai cara ya atau berbagai macam bentuk. Oke, terima kasih Pak Hartana. Nah, itu variasi nggih. Nah, contoh dari variasi ya, ini
yaitu ya ini yang kita cetak tebal nih. Caranya bisa bermacam-macam atau berbeda-beda untuk mencapai suatu kompetensi. Ya, contohnya di sini menganalisa yang dicetak tebal nih, menarik kesimpulan gitu. Oke. Ini saya ada contoh Bapak Ibu. Contoh tujuan pembelajaran ini. Nah, ini yang saya beri warna yang sama berarti dia KKV-nya ya, sesuai dengan KKV, namanya KKV, kompetensi konten variasi. Ya, kita yang cetak ungu ini kompetensi ya, merancang, menyelesaikan permasalahan ya. Kemudian konten itu yang berwarna hijau ini. Ya. Kemudian variasi yang berwarna merah, cara. Ya, cara atau di sini solusi. Nah, ini ya Bapak Ibu. Nah, kita coba percepat waktu nggih Bapak Ibu. Nah, saya punya satu contoh ini Bapak Ibu latihan. Nah, kira-kira dari tujuan pembelajaran ini ya, kompetensinya apa Bapak Ibu? Ya, silakan Menjelaskan, Pak. Menjelaskan. Oke. Terima kasih Pak Hartana. Mungkin Bu Mus atau Bu Lis? Ya, menjelaskan, menjelaskan dan menceritakan. Oke, menjelaskan. Kemudian menceritakan. Oke. Kemudian kontennya apa Bapak Ibu dari Hukum tujuan Newton, ini? Pak. Hukum Newton. Hukum Newton. Hukum Newton. Oke, ya betul sekali Bapak Ibu. Nampaknya sudah ahli nih. Nah, ya sudah terbiasa membuat tujuan pembelajaran. Oke, kemudian yang ketiga itu variasinya apa ini? Fenomena apa? Variasinya dengan menggunakan kata-kata sendiri. Oke, ya kita coba lihat ya. Iya, menggunakan kata-kata sendiri ya. Ini variasinya. Ya, nampaknya sudah ahli semua ini. Nah, dari ini ya, mungkin Bapak Ibu ada yang ingin ditanyakan, Bapak Ibu monggo. Jadi komponen 7 pembelajaran itu apa saja, Pak? Ya, komponennya 3 tadi itu, Pak. Ya, kita menyebutnya dengan nama KKV. Ya, kompetensi, konten, dan variasi. Dan ketiganya ini ya, harus, Pak, terima kasih. Ya, harus selalu ada, Bapak, dalam satu tujuan pembelajaran. Oke, di akhir kegiatan kita, sebelum saya tutup, kita perlu mengadakan kegiatan refleksi, Bapak Ibu. Ya, kita perlu menyamakan persepsi kita terkait dengan kegiatan yang sudah kita pelajari hari ini. Yaitu bahwa untuk tujuan pembelajaran, konsep tujuan pembelajaran di sini harus mengandung 3 komponen, ya, yaitu apa, Bapak Ibu? Kompetensi, konten, variasi. Terima kasih Bapak Ibu. Nah, untuk tugas di rumah Bapak Ibu. Nah, ini silakan Bapak Ibu untuk membuat tujuan pembelajaran berdasarkan capaian pembelajaran yang sudah ada. Silakan Bapak Ibu nanti memilih satu capaian pembelajaran, kemudian nanti di sana diturunkan dalam tujuan pembelajaran. Ya. Siap, Oke. Terima kasih Bapak Ibu atas partisipasinya luar biasa hari ini. Ya, saya tutup dengan doa nggih. Sebelum kita tutup, marilah kita berdoa terlebih dahulu nggih. Berdoa dimulai. Selesai. Terima kasih Bapak Ibu. Saya cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.